warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nitasari dengan NIM A1A322020 dari R001 PPKN Angkatan tahun 2022. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester daripada mata kuliah Hukum dan Konstitusi. Saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi konstitusi. Baiklah, sebelum memasuki pengertian yang lebih dalam, kita akan mengetahui pengertian tentang hukum konstitusi terlebih dahulu. Apa sih hukum konstitusi itu? Hukum konstitusi adalah hukum cabang ilmu yang tertinggi yang dianya fokus terhadap studi hukum konstitusi, yang dimana yaitu hukum dasar yang tertinggi untuk mengatur struktur dan fungsi negara, hak dan kewajiban negara, lalu ada untuk mengatur negara dengan warga negaranya. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki klasifikasi konstitusi yang pertama, yaitu ada konstitusi hukum tertulis, yang dimana konstitusi hukum tertulis ini adalah dokumen formal yang berisi aturan-aturan dasar sebagai penyelenggara negara, yang dimana menjadi landasan hukum untuk mengatur suatu negara. Contohnya di Indonesia ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada konstitusi tidak tertulis yang dimana berisi aturan-aturan dasar negara yang tidak dituangkan atau dituliskan dalam dokumen resmi, melainkan yang muncul dari sebuah kebiasaan, konvensi, pemufakatan dalam praktik penyelenggaraan hukum negara. Selanjutnya ada konstitusi fleksibel, yang dimana artinya adalah konstitusi yang mudah diubah atau diamandemen, yaitu tidak ribet pengubahan konstitusinya, tidak seperti konstitusi yang kaku. Selanjutnya ada konstitusi rigid, berbeda dengan konstitusi fleksibel. Konstitusi rigid ini atau konstitusi kaku ini, dia dalam pengubahan itu sangat sulit atau tidak mudah diubah atau tidak mudah diamandemenkan. Nah, biasanya prosedurnya itu akan lebih rumit daripada atau dibandingkan dari konstitusi fleksibel. Selanjutnya ada konstitusi berderajat tinggi, yang dimana artinya konstitusi berderajat tinggi ini memiliki hukum yang tertinggi di suatu negara dan tidak boleh diubah oleh badan legislatif. Lalu selanjutnya juga ada hukum konstitusi tidak berderajat tinggi, yang dimana konstitusi ini bisa diubah oleh badan legislatif. Lalu ada konstitusi syarikat dan kesatuan. Nah, konstitusi negara kesatuan yaitu konstitusi yang memiliki satu konstitusi untuk mengatur seluruh wilayah dan pendudukan. Sedangkan konstitusi syarikat yaitu terdiri dari konstitusi pusat dan konstitusi negara bagian. Selanjutnya ada konstitusi presidensial dan parlementer. Nah, dalam sistem presidensial, presiden ini dipilih secara terpisah dari legislatif dan memiliki kedudukan independen sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, sebaliknya kalau dalam sistem parlementer, kepala pemerintahannya atau perdana menteri biasanya, nah itu tuh dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlementer. Baiklah, berakhir sudah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau dan lain-lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.